Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Dalam pertemuan kali ini, saya ingin membahas tentang analisis data vektor, terutama yang berhubungan dengan cara untuk mengetahui nilai kerusakan dan kerugian jika terjadi suatu bencana alam pada suatu daerah. Baik, mari kita mulai. Ya, pengantarnya di sini, ketika terjadi suatu bencana, ya, baik itu bencana alam ataupun juga bencana yang disebabkan oleh kelalaian manusia, umumnya terdapat kerusakan sekaligus kerugian. Nah, untuk yang bencana alam, terdapat sebuah metode yang dirancang untuk menghitung dampak dan kerugian yang disebut dengan DALA, ya, Damage and Loss Assessment. Nah, jadi DALA ini bertujuan untuk sebagai salah satu langkah jika dibutuhkan rekonstruksi, ya, perbaikan setelah terjadi bencana. Baik, dalam pertemuan kali ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah kita akan mencoba memahami panduan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menilai kerusakan dan kerugian yang terjadi akibat bencana alam. Yang kedua, kita akan belajar membuat peta penilaian kerusakan dan kerugian. Kemudian yang ketiga nanti adalah menghitung area kerusakan sekaligus juga jumlah kerugian yang ditimbulkan akibat bencana. Yang keempat adalah menganalisis data kerusakan dan kerugian. Nanti akan coba kita kelompokkan berdasarkan wilayah administrasi ataupun nanti juga bisa kita kelompokkan berdasarkan jenis bangunannya. Ya, dan yang terakhir nanti kita akan memvisualisasikan hasil komparasi area yang rusak akibat bencana ini. Nah, ini adalah contoh, salah satu contoh panduan untuk menilai kerusakan yang dikeluarkan oleh sebuah badan yang disebut sebagai BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Jadi di panduan ini disebutkan kategori bangunan fisik, ya, hal fisik yang menyertai apa, misalkan di sini contohnya ada gedung umum, jembatan, ya, dan seterusnya. Kemudian taksiran nilai kerugian per unit, jadi misalkan gedung itu taksiran kerugiannya adalah 100 juta per unit, di mana di sini ada faktor pengalinya. Jadi kalau kerusakan itu dianggap sebagai kerusakan berat, maka faktor pengalinya adalah 100%. Ya, kemudian kalau kerusakannya dianggap sebagai tipe sedang, maka faktor pengalinya adalah 50%. Ringan, faktor pengalinya adalah 10%. Ya, jadi dalam contohnya jika suatu gedung dianggap mengalami kerusakan ringan, maka nilai kerugiannya adalah 100 juta dikali 10%, yaitu menjadi 10 juta. Ya, kalau dianggap suatu gedung mengalami kerusakan sedang, maka 100 juta dikalikan dengan 50% adalah 50 juta. Taksiran dari nilai kerugian, ya. Tuh, jadi ini nanti juga akan kita gunakan sebagai panduan nanti dalam menghitung kerugian yang terjadi ketika terjadi suatu bencana. Nah, mari kita praktik, ya, dalam pertemuan ini. Jadi nanti studi kasus wilayah yang kita angkat ini adalah sebuah desa yang bernama Desa Sirahan. Jadi materi ini saya ambil dari modul pelatihan OpenStreetMap Indonesia, ya. Nanti akan saya berikan juga link referensinya, ya. Jadi ini studi kasus kita, di mana diasumsikan terjadi letusan Gunung Merapi. Kemudian beberapa wilayah di Desa Sirahan ini mengalami dampaknya, ya. Nah, jadi tujuan praktik yang akan saya tunjukkan dalam tutorial ini adalah kita ingin menghitung jumlah kerusakan sekaligus juga kerugian
yang dialami oleh Desa Sirahan. Oke. Kemudian ada beberapa data yang dibutuhkan, sebenarnya ada 3 ya di sini. Yang pertama adalah area terdampak Sirahan, jadi di sini ada 4 area yang dikenali terkena dampak dari letusan Merapi. Kemudian nanti adalah ada batas Desa Sirahan, di mana Desa Sirahan ini memiliki 8 dusun ya atau 8 RW. Kemudian ada bangunan Sirahan, jadi nanti akan contohnya di sini terdapat 1241 bangunan. Kemudian ini ada tambahan jalan Sirahan, tapi meskipun nanti dalam praktik yang kita gunakan hanya 3 ini saja. Baik, tahapan praktik di sini terdiri atas 8 steps ya. Jadi langkah pertama nanti kita akan belajar menentukan bangunan apa saja yang terdapat di dalam area yang termasuk sebagai area terdampak bencana. Langkah kedua nanti adalah menentukan jumlah bangunan yang terdapat untuk tiap dusun atau tiap RW. Langkah ketiga menghitung area kerusakan. Jadi berdasarkan data yang kedua ini akan kita hitung area kerusakannya, luas area kerusakan. Kemudian di langkah keempat adalah kita akan mencari summary statistik ya atau ringkasan statistik untuk area kerusakan. Kemudian di langkah kelima kita akan menghitung jumlah kerugian yang terjadi. Nanti kita asumsikan misalkan yang terjadi ini adalah dampaknya adalah sedang ya nanti. Kemudian langkah keenam sama seperti di langkah keempat kita akan melihat ringkasan statistik jumlah kerugian. Kemudian langkah yang ketujuh, data yang kita hasilkan nanti di langkah ketiga maupun di langkah kelima, ya, ini akan coba kita joinkan dengan data shapefile yang tadi saya sebutkan, ya, terhadap batas Desa Sirahan. Dan yang terakhir nanti adalah akan coba kita visualisasikan dalam bentuk diagram. Ya, sekaligus juga peta. Jadi komparasi data yang kita hasilkan di sini, jadi kita bisa mengetahui di area manakah kerusakan itu paling besar, paling banyak terjadinya. Nanti bisa kita visualisasikan juga dalam bentuk diagram sekaligus peta.